Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Yola Endayanti Baru Tarigan dari kelas E Pendidikan Antropologi 2021 dengan NIM 3213122024. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai aliran filsafat realisme untuk memenuhi tugas proyek pada mata kuliah filsafat pendidikan. Selamat menyaksikan. Pengertian realisme. Realisme berasal dari bahasa Latin yaitu realis, yang berarti sungguh atau nyata dan benar. Dalam arti sempit, realisme ini berarti anggapan bahwa objek kita itu adalah real. Real yang dimaksudkan di sini adalah suatu objek yang bukan merujuk kepada hayalan, melainkan suatu objek yang merujuk kepada hal yang nyata. Filsafat pendidikan realisme ini merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Nah, aliran ini memandang bahwa objek pengetahuan manusia itu berada di luar pengetahuan diri manusia itu. Realisme ini juga sangat bertolak belakang dengan idealisme. Kenapa? Karena aliran realisme ini memandang bahwa suatu bukti itu nyata dan real secara nyata, sedangkan kalau idealisme ini hanya ada dalam akal pikiran manusia saja. Adapun tokoh aliran realisme ini adalah yang pertama adalah Aristoteles yang lahir di Stagira pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi pada usia 63 tahun. Beliau mengatakan objek bertepatan dengan logika atau akal. Dan yang kedua adalah Johann Amos Comenius menyatakan bahwa pendidikan itu harus universal. Dan yang ketiga ada William McGucken. Tokoh ini menyatakan bahwa tidak ada tujuan hidup, maka tidak ada pula tujuan pendidikan. Dan yang keempat adalah Franz Bacon. Franz Bacon mengatakan bahwa menyatakan pikiran yang nyata dengan menggunakan sentuhan indrawi. Dan kelima ada John Locke. Menurutnya, pengetahuan manusia itu seperti batu keras yang setetes air lama-kelamaan akan cekung, seperti akal manusia yang sering diasah. Dalam pengaplikasiannya, Power 1982 mengemukakan pendidikan realisme sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, kedudukan siswa dalam hal pelajaran, yaitu menguasai pelajaran yang handal dan bisa dapat dipercaya. Yang ketiga, peranan guru menguasai pengetahuan, keterampilan dalam teknik mengajar, dan dengan keras menuntut agar siswa lebih berprestasi. Yang keempat, kurikulum yang mencakup semua pengetahuan yang berguna berisikan pengelolaan liberal dan praktis. Dan yang kelima, metode belajar tergantung pada pengalaman, baik secara langsung dan maupun tidak langsung, serta metode penyampaiannya juga secara logis dan praktis, serta psikologis. Realisme dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai institusi sosial. John Amos Comenius di dalam bukunya Great Didactic mengatakan bahwa manusia tidak diciptakan hanya kelahiran biologinya saja. Jika ia menjadi manusia, budaya manusia harus memberi arah dan wujud kepada kemampuan dasarnya. Pendidikan adalah kebutuhan dasar dan hak yang mendasar bagi manusia dan kewajiban penting bagi semua masyarakat untuk memastikan bahwa semua anak-anak yang dilahirkan dengan pendidikan yang baik. Yang kedua adalah siswa. Guru adalah penentu dan pengelola KBM. Pada mata pelajaran, guru harus menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan mata pelajaran dan membuat mata pelajaran sebagai sesuatu yang konkret untuk didalami oleh siswa. Dan yang ketiga adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan realisme adalah untuk penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Pendidikan bertujuan agar siswa dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah,
yaitu memperoleh keamanan dan hidup bahagia, serta mempertahankan taraf hidup mereka. Dan yang keempat adalah kurikulum. Kurikulum pendidikan sebaiknya meliputi sains dan matematika, ilmu-ilmu kemanusiaan dan sosial, serta nilai-nilai kurikulum. Kurikulum ini direncanakan dan diorganisasi oleh guru atau orang dewasa. Di kurikulum harus berisi pengetahuan dan nilai-nilai esensial yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan alam, masyarakat, dan kebudayaan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari aliran filsafat realisme ini ialah filsafat pendidikan adalah sebuah pelajaran di mana salah satu dari cabang filsafat. Nah, di dalam filsafat pendidikan terdapat banyak sekali aliran. Salah satunya adalah aliran filsafat pendidikan realisme. Realisme menganggap bahwa objek indera kita adalah yang sebenarnya. Benda-benda itu ada untuk adanya itu terlepas dari kenyataan, bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Konsep-konsep kunci salah satu aliran filsafat pendidikan yakni realisme, meliputi konsep metafisika dan epistemologi, konsep pengetahuan dan konsep logika. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like dan komen, guys.